Misal untuk contoh soal yang pertama adalah di sini ada deret aritmatika dengan suku-sukunya 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Lalu yang harus Anda cari atau hitung adalah yang pertama suku ke-10, yang kedua suku ke-18, yang ketiga jumlah suku ke-10, dan yang keempat adalah jumlah suku ke-18. Ini adalah rumusnya ya. Jadi kalau untuk mencari suku ke N, itu kita pakai rumus yang ini. Sedangkan jika ingin mencari jumlah suku ke N, kita pakai rumus yang ini. Baik, sekarang kita kerjakan dulu satu persatu. Yang pertama adalah untuk suku ke-10, itu ada berapa? Jadi kan kalau kita ingat lagi, ini adalah suku yang pertama. Lalu ini adalah suku kedua. Urut ya, ini suku ketiga, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan harusnya di sini ada nanti suku ke-7, suku ke-8, lalu suku ke-9, dan suku ke-10. Sekarang yang ditanya adalah yang ini. Suku ke-10. Ini yang ditanya, suku ke-10. Ini suku ke-10 ini angkanya berapa? Berarti kita langsung pakai rumus yang ini, rumus yang pertama. Langsung saja kita coba kerjakan. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Ini ya, rumusnya Sn sama dengan A N minus 1B. Di sini berarti kita harus mencari dulu komponen-komponennya. Di sini ada A adalah suku yang pertama, B adalah beda, N itu adalah yang kita cari yaitu suku keberapa. Oke, sekarang kita cari dulu nilai A-nya. A yang pertama, kalau A gampang ya, suku pertama adalah 7. Kita tulis A sama dengan 7. Lalu sekarang kita cari B. B itu adalah pemilik di sini. 7 ke 12 itu berarti adalah plus 5. 12 ke 17 juga plus 5. 17 plus 22 adalah plus 5. Jadi yang namanya deret, untuk deret aritmatika itu pembedanya pasti adalah suatu bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi nanti ada deret geometri, itu beda-beda. Kalau aritmatika kita hanya fokus deretnya itu ditambahkan atau dikurangkan. Berarti dari sini kita tahu bedanya adalah 5 karena semuanya sama ya. Berarti B-nya adalah 5. Oke, sekarang kita masukkan di sini S. Yang kita cari adalah S ke 10. Berarti kita ganti ini 10 sama dengan A-nya kita sudah ketemu. A-nya berarti 7. 7. Lalu di sini oh maaf, ini ada plusnya ya. A plus ini rumusnya ada plusnya ya. Berarti Sn S10 karena ini yang dicari suku ke-10. A sama dengan 7 plus N minus 1. Sekarang N-nya itu adalah 10. Berarti 10 minus 1 dikali B. Bedanya adalah 5. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti 7 plus langsung ya 10 minus 1 9. 9 kali 5 45. Berarti 7 plus 45 ketemunya di sini adalah 52. Jadi untuk suku ke-10 itu adalah angkanya di sini nanti akan ketemu 52. Ini kalau kita, mungkin Anda ada yang bertanya, Bu, kenapa tidak diurutkan saja? 32 tambah 5 adalah 37. Ya, kalau ini mudah ya yang dicari suku ke-10. Misalkan saya suruh mencari suku ke-100, kan tidak mungkin kalau Anda mau mengurutkan dulu. Pasti Anda bisa langsung pakai rumus yang ini. Seperti itu.
Selanjutnya kita coba lagi untuk soal yang B, yaitu suku ke-18. Berarti sama ya, S18 sama dengan, rumusnya sama, kita langsung pakai yang ini, A-nya kita masukkan yaitu 7. Terus ini ada plus ya, A plus, setelah itu N-1, N-nya adalah 18. 18 kurangi 1 berarti adalah 17. Lalu kita kali B, bedanya sama, soalnya sama, dikali 5. Baik, yang perkalian kita kerjakan dulu, karena lebih kuat perkalian daripada operasi penjumlahan. Berarti ini tetap 7 plus 85. Maka hasilnya di sini adalah 92. Oke. Saya rasa ini mudah ya, Anda pasti bisa. Berikutnya kita lanjutkan untuk soal C dan D, yaitu jumlah suku ke-10 dan ke-18. Jadi gampang aja ya, kita langsung menggunakan rumus yang kedua, yaitu JN. N per 2, A plus SN. SN ini berasal dari ini ya, A plus N-1 dikali B. Soal ketiga, jumlah suku ke-10, berarti langsung saya tulis J10 sama dengan N per 2. N-nya adalah 10 ya, mengikuti di soalnya, karena soalnya yang diminta ini adalah 10. Berarti langsung aja ditulis 10 per 2, A plus SN, A-nya sama, soalnya masih sama, 7, plus SN tuh yang tadi kita kerjakan soal nomor pertama, soal A ini. Berarti SN untuk suku ke-10 itu tadi adalah 52. Berarti langsung kita tulis 52. Oke, langsung kita cari hasilnya. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Lalu kita kali dengan 7 plus 52 adalah 59. Berarti hasilnya adalah 295. Jadi jika sebelumnya Anda belum menghitung SN-nya atau suku ke-10-nya, Anda harus menghitung dulu. Kebetulan ini tadi sudah kita hitung. Sekarang untuk soal yang D, 1D, jumlah suku ke-18. Caranya sama, J18 sama dengan, berarti N-nya kan 18, di sini juga diganti 18, berarti 18 dibagi dengan 2, lalu A-nya 7, plus SN. SN tadi sudah kita hitung ya, di soal B, ketemunya adalah 92. Nya 18 dibagi 2 adalah 9, lalu 92 plus 7 adalah 99. Berarti akan ketemu 9 dikali 99 adalah 891. Jadi jumlah suku ke-18 adalah 891. Jadi maksudnya ini, kalau soal A dan B itu kita mencari suku ke-10. Tadi kan ini suku ke-1, lalu ini suku ke-2, suku ke-3, 4, 5, 6, terus 7, 8, 9, 10 lah. Kalau kita mencari bilangannya itu berarti kita pakai rumus yang pertama ini. Tapi kalau kita mencari jumlahnya berarti itu dalam artian dari suku ke-1 ini sampai suku ke-10 ini, misal diketahui 7, 8, 9, 10 itu diketahui semua, kita jumlah, nanti hasilnya itu adalah ini, 295. Sedangkan kalau dari 10, 11, sampai 18 kita jumlah, hasilnya adalah ini. Jadi masih cukup mudah untuk soal yang pertama. Baik, untuk soal berikutnya yaitu soal cerita. Kita baca dulu soalnya sambil kita identifikasi ya. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama. Di sini kita lihat sudah ada keywordnya, yaitu bulan pertama.
menghasilkan 3.000. Berarti ini kita tulis ini yang diketahui, yaitu A sama dengan 3.000. Selanjutnya, dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Ini kata kuncinya, penambahan lalu setiap bulan. Berarti 500 buah ini apa? Ini adalah B. B-nya sama dengan 500. Jika perkembangan produksinya konstan, ini juga sebuah kata kunci. Berapa buah genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Jadi produksinya konstan ini adalah kata kunci bahwa produksi pada perusahaan Genteng Sokajaya ini penambahannya sama. Kalau sama itu berarti dia merupakan suatu deret. Deret itu kan tadi pengertiannya adalah suatu urutan suku-suku yang mana ada suatu karakteristik yang sama. Karakteristiknya salah satunya adalah adanya penambahan atau pengurangan yang konstan. Berarti ini deret aritmatika. Sekarang kita lihat soalnya. Soal yang pertama adalah berapa buah genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Yang ditanya adalah berapa buah sampai kelima. Berarti ini untuk yang soal pertama yang ditanyakan adalah S5 karena berapa buah. Lalu soal yang kedua, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Ini beda ya. Ini ada kata kuncinya adalah sampai. Sampai dengan. Berarti ini adalah jumlahnya. Jumlah sampai dengan bulan kelima. Bulan tersebut kan berarti bulan kelima. Berarti ini kita tulis ini adalah J5. Kita pakai rumus yang ini ya. Langsung ya saya tulis. Berarti S5 sama dengan A-nya sudah ketemu, A-nya adalah 3.000, D3.000, terus plus N-1, N-nya kan ikut ini, N-nya 5, berarti plus ditulis dulu, N-1, 5 dikurangi 1 adalah 4, lalu dikali B. B-nya di sini adalah 500, berarti dikali dengan 500. Berikutnya langsung kita hitung, berarti di sini 3.000 ditambah dengan 4 kali 500, titik itu kan kali ya, jangan lupa, 2.000, berarti 3.000 ditambah 2.000, maka akan menghasilkan 5.000. Oke, jadi dari sini untuk soal yang pertama sudah terjawab ya. Berapa buah genteng yang dihasilkan bulan kelima? Berarti pada bulan kelima dia akan menghasilkan genteng sebanyak 5.000 buah. Sekarang kita jawab soal yang kedua. Sini ya, saya letakkan di sini. Soal yang kedua adalah J5. J kita pakai rumus yang ini. Langsung aja, saya nggak tulis rumusnya. J5 sama dengan N/2. N-nya adalah 5, berarti 5/2. Kita tulis 5/2. Dikali A plus SN, A-nya adalah 3.000, 3.000 plus SN, SN-nya kan ini ya tadi, SN kan berarti S5 kan, S5 sudah kita hitung yaitu 5.000. 5.000. Berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung karena walaupun perkalian dengan penjumlahan seharusnya lebih kuat operasi perkalian. Tapi karena ini dikurung berarti kita hitung dulu. Ini kita tulis saja kayak biasanya. Seperti atasnya maksudnya 5/2 dikali 8
Berarti hasilnya 8.000 bagi 2 adalah 4.000. Ini bisa kita corek ya. Ini dengan ini kita corek. Berarti ini tinggal 4. Ini habis. Berarti 4 kali 5, 20. Lalu kita tambahkan sisa nolnya, yaitu 3. Oke, jadi dari sini soal kedua juga terjawab. Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Berarti sampai dengan bulan kelima dia sudah menghasilkan 20.000 genteng. Untuk soal berikutnya adalah soal cerita. Mari kita baca sambil kita analisis. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya adalah 720 juta rupiah pada tahun kelima. Di sini keywordnya adalah tahun kelima. Dia memiliki penghasilan 720 juta rupiah. Dan 980 juta rupiah pada tahun ke-7. Tahun ke-7 ada 980 juta ya, ini juta rupiah. Oke, sekarang kita tulis dulu aja apa yang sudah diketahui. Berarti di sini ada S5 sama dengan 720. Lalu untuk S ke-7 itu di sini ada 980. Jadi ini dalam juta ya. Kita tulis gini aja. 980 dalam juta. Oke, selanjutnya. Apabila perkembangan penerimaan tersebut berpola seperti deret hitung, kalau yang soal ini malah sudah jelas ya. Dijelaskan secara rinci jelas bahwa polanya deret hitung. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Ini pertanyaannya, berapa perkembangan penerimaan per tahun? Berarti kalau pertanyaannya seperti itu bisa kita tulis. Yang pertama yang ditanyakan adalah beda kan penerimaan per tahun. Lalu berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Berarti untuk soal yang kedua ini kita lihat dari sini. Berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama? Berarti besarnya berapa? Berarti itu adalah yang dicari A. Lalu soal yang ketiga itu adalah dan pada tahun keberapa penerima 460. Berarti yang ditanya itu tahun keberapa? Berarti adalah SN. Berarti SN keberapa? Dia bisa menghasilkan 460 juta. Jadi cukup kita tulisnya 460 aja karena ini tadi juga semua dalam juta. Baik, sekarang kita kerjakan dulu. Yang pertama adalah langkahnya kita buat persamaannya dulu. Berarti kan kita ini mau cari nilai B dan nilai A dulu. Nanti baru bisa menghitung ini kan. Kalau sudah ketemu ini dan ini. Berarti kita tulis dulu persamaannya yang diketahui. S5 kalau dari rumus yang ini. Berarti kita tulis ya S5 sama dengan A plus N-1 gini dikali B. Oke, kita tulis persamaannya dulu ya. Berarti persamaannya ini ada dua, yaitu persamaan yang pertama itu adalah yang ini. Terus ini adalah persamaan yang kedua. Berarti kita tulis dulu persamaannya sesuai dengan rumusnya. Rumusnya kan kita pakai yang ini. Sekarang kita tulis berarti untuk S5 itu titik 2. Rumusnya adalah A. A-nya belum diketahui ya. Kita tulis saja A. Ini 5 ya ini. Sorry. A
plus N minus 1 dikali B. N-nya kan 5, berarti 5 dikurangi 1, 4. B-nya juga belum diketahui, kita tulis B. Sama dengan, ini udah diketahui 720. Nanti kita tulis 720. Selanjutnya, S7, kita buat persamaannya juga. S7 titik 2 A, rumusnya sama ya, A plus N min 1 kali B. N-nya itu adalah 7. 7 minus 1 berarti 6. 6B sama dengan, ini juga udah diketahui, 980. Baik, sekarang kita eliminasi kedua persamaan ini. Untuk mengeliminasi kan kita pilih gimana caranya bisa habis ya. Kalau ini kan kelamaan, berarti ini yang kita pilih. Biar habis. A minus A kan 0, berarti habis. Sekarang ini kita kurang. 4B dikurangi 6B, jawabannya adalah minus 2B. Selanjutnya, 720 dikurangi 980, itu adalah minus 260. Berarti di sini kita bisa mencari B dengan rumus minus 260 dibagi minus 2. Maka akan ketemu hasilnya yaitu 130. Jadi karena ini kan minus dibagi minus, ketemunya adalah positif. Oke, selanjutnya kita udah ketemu nilai B, berarti kita akan bisa mencari nilai A, hanya kita substitusi salah satu persamaan. Bisa Anda pilih, mau yang persamaan yang ini atau yang ini. Misal saya pilih yang atas ya, karena angkanya lebih kecil. Saya tulis di sini, A plus 4B sama dengan 720. A-nya yang dicari, ditulis lagi A plus 4B. B-nya kan ini sudah ketemu. Berarti kita masukkan 4 dikali 130 sama dengan 720. Oke, selanjutnya A sama dengan, jadi ini kita kali dulu, 4 kali 130 akan ketemu 520. Nanti kita langsung pindah ruas ke kanan. Berarti 720 dikurangi 520, hasilnya akan ketemu 200. Oke, berarti kita sudah ketemu nilai A-nya adalah 200. Karena sudah ketemu B-nya 130, A-nya 200, dengan mudah kita nantinya akan bisa mencari yang SN atau soal ketiga. Baik, sekarang kita lanjutkan ya untuk soal yang terakhir. Pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah N-nya. Tadi ini saya tulis ulang ya, A yang diketahui adalah 200, sedangkan untuk B-nya adalah 130. Berarti langsung kita masukkan pakai rumus yang ini. Yang ditanyakan adalah N, dan sudah diketahui nilainya 460 juta. Berarti langsung aja kita tulis di sini. Saya tulis ya, SN sama dengan, saya tulis dulu aja rumusnya lagi, A plus N min 1 kita tulis, karena kita kan belum tahu, benar-benar belum tahu N-nya. N minus 1 dikali dengan B.
460 sama dengan A-nya 200 plus kita tulis saja lagi N minus 1 dikali B, B-nya 130. Tulis ulang 460 sama dengan 200 plus N minus 1, berarti kan ini dikali ya, dikali silang ini dengan ini dengan ini, berarti N dikali 130 N minus 1 dikali 130 minus 130, ini ditulis ulang lagi, yaitu 460 sama dengan 200. Ini kita operasi matematika, kita kurangkan yang bisa dikurangi. Kalau yang tidak bisa dikurangi ya kita biarkan aja. Jadi yang bisa kan yang ini, 200 minus 130, hasilnya adalah 70 plus ini kan tidak bisa yang ini, kita tulis lagi 130 N. Lalu ini kan kita pindah ruas, karena ini positif jadi pindah ruas akan jadi negatif, berarti 460 minus 70 sama dengan 130 N. 460 dikurangi 70 adalah 390, berarti bisa kita cari N sama dengan 390 dibagi 130. Ini kita coret nolnya, berarti tinggal 39 bagi 13 sama dengan 3. Pertanyaannya sudah bisa terjawab. Pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta? Jawabannya adalah pada tahun ke-3.